kita punya risalatul muhawanah di bab kewajiban menjaga adab-adab sunnah. Hendaknya engkau selalu menjaga adab-adab sunnah secara zahir dan batin. Begitu juga dalam ibadah dan kebiasaan, sehingga engkau mengikuti jejak Rasulullah SAW, Rasul Rahmat dan Nabi pembawa petunjuk ini benar-benar sempurna. Jika engkau ingin termasuk golongan para siddiqin, maka janganlah engkau memulai sesuatu kebiasaan, apalagi ibadah, kecuali engkau telah mencari atau meneliti apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya atau pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat. Jika engkau tidak mendapati mereka melakukan hal ini, sedangkan engkau mampu melakukannya, maka tinggalkanlah meskipun perkara yang mubah. Karena tidaklah meninggalkan hal ini tak lain karena mereka mengetahui bahwa perkara ini baik untuk ditinggalkan. Akan tetapi apabila engkau melihat mereka melakukannya, maka pertama yang engkau harus perhatikan adalah cara mereka melakukannya dan ikutilah cara itu. Memang aku pernah mendengar bahwa beliau SAW pernah memakannya, akan tetapi aku belum mendengar bagaimana cara beliau SAW memakannya. Oleh karena itulah aku tidak memakannya. Gara-gara tidak tahu cara aja tak maksud. Ada ulama yang baru-baru ini. Kita sini orang Indonesia kalau ada tamu ulama atau apa, dari kebanggaan kita di Indonesia ini bisa ngasih apa? Bisa ngasih rambutan sama durian. Karena tidak ada. Di negeri mereka tidak ada. Sebagian ulama yang berpegangan ini tidak mau makan durian. Kenapa? Kami tidak mendengar Rasulullah makan durian. Maka dari itu kami tidak mau. Apapun tidak mau, tidak penasaran, tidak apa-apa. Karena mereka cuma melihat kemuliaan ini cuma dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini ada di pandangan hidup mereka sudah. Jadi jalan hidup mereka ikut Nabi terus ikut. Akhirnya ngumpul sama Nabi Jahir. Memang kalau mau dekat sama Nabi, tidak ada lain kata Allah ada bilang, kami dapat kemuliaan yang tinggi dari segala yang kami lakukan, tidak ada lain gara-gara kami niat ikut jejaknya Nabi Muhammad. Gara-gara niat itu tadi, bukan gara-gara banyak hitungannya, ininya, itunya, enggak. Gara-gara niat ikut Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad ini satu-satunya hamba yang Allah pilih sebagai suri tauladan untuk semua makhluknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Telah dijelaskan pada pasal sebelum ini dan insya Allah akan diterangkan setelah pasal ini mengenai beberapa adab yang perlu dilakukan dalam ibadah. Sekarang dalam pasal ini akan kami sebutkan beberapa adab yang perlu dijaga dalam menjalankan kebiasaan sehari-hari. Ketahuilah, barang siapa yang selalu menjalankan adab an-nabawi dalam kebiasaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari berbuat lancang, menerjang perbuatan dan akhlak yang buruk. Ia akan mendapatkan manfaat duniawi maupun ukhrawi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan dengan hikmahnya dalam kebiasaan itu. Barang siapa yang ingin benar-benar sempurna serta bersih dari kotoran ambisi hawa nafsu,
maka hendaknya ia menyesuaikan gerak-geriknya secara zahir maupun batin dengan peraturan syariat, mengikuti isyarat akal dan syariat. Jadi kebiasaan yang telah dihina oleh lisan para ulama sufi, maksudnya adalah memulai kebiasaan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu tanpa memperhatikan adab-adab syariat. Al-Imam Hujjatul Islam telah menyatakan dalam kitab Al-Arba'in Al-Asr, setelah beliau radhiyallahu anhu menganjurkan untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyebutkan sedikit dari rahasia-rahasianya, beliau radhiyallahu anhu berkata, ini semua dalam kebiasaan sehari-hari. Adapun dalam hal ibadah, maka aku tidak mengenal alasan apapun bagi yang meninggalkan sunnah kecuali kekafiran yang tersembunyi atau kebodohan yang nyata. Sadarilah hal ini. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Arba'in Al-Asr itu bagaimana kita mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad di dalam keseharian. Masalah keseharian hidupnya, masuk kamar mandi dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk masalah ibadah, harus kita ngikut sunnah Nabi Muhammad, ya sholat, puasa dan lain-lainnya. Kalau masalah keseharian manusia ini, kami perhatikan benar bagaimana Nabi Muhammad menjalani hidupnya, begitu juga kami menjalani hidup. Tak mau benar mereka lepas dari jalannya Nabi Muhammad. Tapi kata Imam bilang, kalau untuk urusan ibadah kami pastikan benar bahwa kami ikut jejaknya. Kalau tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad dalam ibadah, ikuti jejak siapa? Dan juga dipastikan orang itu kafir yang tersembunyi ada pada dirinya jika dia ibadah tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad, atau kebodohan yang sangat dalam sehingga ibadah nak mengikuti Nabi Muhammad. Jadi memang pandangan hidup ini Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah memang perintahkan, katakan kepada semua hamba-Ku ya Muhammad. Di Al-Quran ini Allah sebutkan, jikalau mereka benar-benar cinta sama Allah, katakan kepada mereka, ikutilah jejakku, ikutilah amalan yang aku amalkan. Jikalau memang kalian benar-benar, maka Allah akan mengampunkan semua dosa kita dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Itulah apapun yang kita sekarang lakukan. Kenapa hadir majelis? Mengikuti jejak Rasulullah. Kenapa sholat? Mengikuti jejak Rasulullah. Niat ini sangat mulia sekali. Walaupun ikhlasnya kita kurang, walaupun amalan kita kurang sempurna, gara-gara ngikut jejaknya Nabi Muhammad, Allah sempurnakan. Alladzina amanu wattaba'at dzurriyyatahum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti jejak, amalannya tidak sama, cuma ngikut jejak saja. Kenapa engkau lakukan ini? Oh, abah ulun dulu melakukan ini. Kenapa engkau melakukan amal ini? Oh, bapak saya dulu melakukan ini. Oh, kai saya dulu melakukan ini, jadi aku meneruskan amalan tersebut, sholat, puasa dan lain-lainnya. Allah SWT berfirman, orang-orang yang beriman dan mereka ini mengikuti jejak orang tua mereka di dalam melakukan amalan-amalan, kami akan berikan pahala yang sama seperti orang tua mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak kurangi sedikit pun pahala mereka. Walaupun khusyuknya mereka ini tidak sama dengan kai mereka, khusyuknya mereka ini tidak sama dengan orang-orang yang mereka ikuti jejaknya, tapi karena mengikuti jejak, kami samakan pahala tersebut, tidak kurang, kami kurangi sedikit pun dari amalan itu. Nah, daripada keturunan juga, guru adalah orang tua kita. Mengikuti jejak guru kita termasuk mengikuti jejak orang tua. Karena orang
orang tua yang termulia adalah guru kita, karena dialah yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka dari itu orang-orang yang meniatkan, dan jangan sampai kita lupa dengan niat ini, Allah akan berikan pahala yang sempurna. Jadi apapun hadir majelis pakai niat, jangan lupa niat. Niatnya apa? Mengikuti jejak Nabi Muhammad. Habisnya pasanglah niat yang lain. Mau sholat, sebelum sholat aku niat mengikuti jejak Rasulullah SAW. Insya Allah sholat kita diterima. Kenapa? Gara-gara imamnya Nabi Muhammad. Ini adalah rumus. Orang yang punya ilmu tahu jalannya ini, tahu cara ini, akhirnya dia dapat kesempurnaan. Beruntung orang punya ilmu. Tahu mereka cara mengambil pahala yang besar, tahu cara mengambil keuntungan yang besar. Nah, ketahuilah dibilang. Gimana? Sampai di mana? Ketahuilah, barang siapa yang selalu menjalankan adabnya. Hah? Oh. Baik. Ketahuilah hendaknya engkau memulai seluruh urusanmu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali disuruh kita apa? Niat ikuti jejak Rasulullah. Dan juga yang kedua beliau bilang, hendaknya tidak kita memulai urusan kita kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat, bismillah. Niat bismillah. Ini memang sudah. Dulu kami diajarkan berniat seperti diajarkan bismillah. Tidak bisa bergerak kecuali bismillah dulu. Jikalau engkau lupa menyebutnya di permukaannya, kalau kita lupa mungkin masuk ke rumah ini lupa, duduk ke majelis lupa nama Allah. Ada orang ngomong dengan nama Allah. Hadirnya saja sudah memakai nama Allah. Lupa tadi saya ya Allah. Jadi apa? Sekarang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kami mulai dan kami akhiri. Jikalau engkau lupa menyebutnya di permulaannya, maka jika engkau ingat bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah ada di permulaan dan akhirnya. Berusahalah untuk tidak memulai kebiasaan apapun kecuali dengan niat yang soleh. Saat memakai baju, niatkanlah menutupi auratmu yang telah Allah SWT perintahkan untuk menutupnya. Mulailah dari sebelah kanan saat memakai gamis, dan akhirkanlah yang sebelah kanan saat melepasnya juga. Angkatlah sarungmu dan gamismu sampai separuh betis. Jika enggan, maka jangan sampai melebihi batas mata kaki. Sedangkan bagi wanita, jadi jangan pakai baju yang panjang benar sampai di bawah mata kaki. Karena dulu tanda orang begitu, orang yang memakai baju di bawah mata kaki untuk laki-laki itu. Sedangkan bagi wanita hendaknya ia memanjangkan bajunya sampai menjulur. Beda kalau perempuan disuruh di bawah mata kaki, kalau laki-laki di atas mata kaki panjangnya. Nah, kalau pakai sarung diangkat sampai pas di mata kaki atau di atasnya. Nah, kalau perempuan disuruh menjulur ke tanah dari segala sisinya sekitar 2/3 hasta. Jadikanlah dengan kemejamu sampai pergelangan tangan atau sampai ujung jari. Dan kalau ingin menambahkannya, maka jangan berlebihan. Karena dahulu lengan baju Rasulullah SAW sampai pergelangan tangan,
Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memotong lengan baju beliau sampai ujung jari. Janganlah menggunakan pakaian kecuali yang engkau butuhkan pemakaiannya. Janganlah memilih pakaian yang paling murah atau yang paling kasar. Pilihlah yang menengah saja. Janganlah menampakkan aurat atau sebagian saja tanpa ada keperluan. Dan apabila perlu dibuka, maka bacalah saat itu dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa. Kalau kita buka baju, itu ya baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa. Masuk kamar mandi, kita mau buka aurat kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim auratnya tidak bisa dilihat oleh syaitan. Yang dia buka baju, pelanggan, itu tidak dilihat oleh syaitan. Begitu juga di kamar kita buka baju, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu aja. Saat kau memakai baju, bacalah segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku pakaian ini dan memberikannya padaku tanpa daya maupun kekuatan dariku. Di antara yang disunnahkan adalah memakai sorban, tetapi tidak disunnahkan untuk melebarkan lengan baju dan memperbesar sorban. Ya. Daripada sunnah juga pakai baju dan memakai sorban. Kita ini bagaimana? Yang dimaksud sorban sini apa? Imamah wala rida di sini. Dah, untuk awal syaratnya. Imamah, bukan sorban ya. Sorban itu ini ya. Sorban itu yang kita pakai itu sunnah. Tapi yang disebut sini yang dimaksud adalah imamah bukan sorban. Ini penterjemahan di sini menerjemahkan sorban. Sebenarnya imamah itu bukan sorban yang diikat. Nah, bagaimana ini kita ini kan biasanya pakai imamah ini ulama enggak. Kalau di Hadramut sana semua orang disuruh pakai imamah. Boleh. Walaupun tak alim, yang penting umurnya di atas 40 tahun sudah nikah. Sholat Jumat harus pakai imamah semuanya sana. Karena sudah umur 40 tahun disuruh pakai imamah. Nah, kalaupun kita malu, mungkin kita tidak mau belum kebiasa ya, pakai imamah di rumah ketika sholat di dalam kamar, sholat malam. Saya tidak mungkin ke masjid pakai imamah, malu. Sudahlah kalau dia masih malu juga. Pas di rumah sholat sendirian, pakai imamah. Kecuali istri curiga, apa pulang mau kawin 4 ini kayaknya. Udah pakai imamah, dia sudah mau istri 4 ini. Hajinya ini sudah ada politik apalagi dia pakai sholat ini. Udah kalau sudah istri curiga pula kita pakai sholat pakai imamah bakal di istri 4. Ya sudah lah, tidak usah pakai imamah dulu kalau begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sholat pakai imamah itu lebih bagus daripada sholat tak pakai imamah ya. 70 derajat. Masya Allah, sayang benar jadi. Kalau bisa sholat di rumah sama istri pakai imamah tidak apa-apa. Tadi kasih pengertian dulu si istri. Ini bukan ulun mau nambah istri kata. Kita anak imamah ini karena sunnah, bukan gara-gara ada alasan yang lain. Kecuali Haji Mahmudin yang pakai cerita itu. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita semua. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita memang mengikutnya Nabi Muhammad dengan adanya ini dan kita apa yang kita dengar. Mudah-mudahan ini tanda memang kita adalah orang-orang yang digolongkan bersama Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Allah berikan kita hidayah, taufik dan inayah ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin. Ya Allah. Amin.